Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's talk. Untuk pembahasan hari ini yaitu karena zaman saat ini kita terlalu banyak terlena dengan adanya pandemi. Sudah 2 tahun ya kita stay di rumah dan sedikit sekali aktivitas yang harus kita lakukan. Dan itu untuk saat ini karena pandemi ya bisa dibilang sudah mau selesai, otomatis kita harus membuang gaya hidup kita yang selalu banyak rebahan atau kurang produktif, inovatifnya nggak ada. Nah, pembahasan kali ini adalah kita membahas bagaimana cara kita, waktu-waktu yang kita sudah terbuang itu harus kita hindari lagi di saat-saat seperti ini. Bagaimana caranya? Check it out. More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Vegetables. Vegetables. Yang pertama adalah pikiran-pikiran kita yang tidak produktif dan tidak memiliki prioritas. Nah, saat kita pandemi kemarin, kita sedikit sekali untuk berpikir bagaimana kehidupan kita ke depannya. Karena kita yang terisolir, nggak bisa kemana-mana. Nah, itu untuk saat ini kita buang. Bagaimana hal yang dulu selama 2 tahun lebih itu kita lakukan, kita buang saat ini. Kita coba untuk produktif, kita coba untuk membuat hal-hal yang inovatif dalam keseharian kita. Selanjutnya yaitu cek terus apa yang sedang berkembang di media sosial, baik dalam YouTube, IG, atau media sosial lainnya. Karena perkembangan-perkembangan itulah yang akan membuat mindset kita untuk berjuang kembali seperti dahulu kala, untuk bisa mengeksplor kembali apa yang akan kita lakukan di masa-masa saat ini. Ada hal-hal yang perlu dan hal ini harus kita hindari, yaitu kepo atau pengen sekali tahu apa masalah orang lain. Nah, ini harus kita hindari, karena apabila kita terus-menerus untuk mengetahui jati diri orang lain, bagaimana orang itu saat ini, otomatis kita akan tertinggal jauh ke belakang pastinya. Cobalah untuk mikirkan diri sendiri, apa yang harus kita perbuat selanjutnya. Nah, karena kita sudah sedikit ada kebebasan setelah pandemi, kita harus membuang jam karet. Karena apa? Apabila kita terus-menerus dengan memprioritaskan datang terlambat, jamnya masih kurang setengah jam, jamnya masih kurang 5 menit, kita masih nyantai-nyantai, otomatis kita akan terlewati jauh ya. Karena apa? Seperti prinsip orang-orang Cina, Jepang, atau yang lainnya. Mereka selalu on time. Tidak peduli itu hujan, badai, atau apapun, panas yang terik sekali. Itu mereka nggak ngurus ya. Mereka harus tetap jalan ke depan, tidak boleh terlambat. Karena terlambat satupun, rezeki mereka otomatis akan hilang. Selanjutnya adalah terlalu lama membuat suatu keputusan. Karena apa? Mindset kita selama 2 tahun kemarin kita dibuat untuk diam. Otomatis otak kita akan terbiasa dengan diam. Otak kita terbiasa dengan apa adanya. Nah, itu untuk saat ini. Berpikirlah untuk terus maju, maju dan maju. Karena kesuksesan itu tidak dengan diam. Otomatis kita harus tahu apa langkah-langkah kita ke depannya. Kalau kita tetap diam, otomatis orang-orang di belakang kita akan tahu kelemahan-kelemahan kita dan akan tahu bagaimana untuk menjatuhkan kita. Jadi teruslah berjalan. Roda terus berputar, otomatis kehidupan kita akan terus berputar. Nah, ini yang sangat sulit ya mungkin bagi kita, yaitu sulit sekali move on.
Karena apa? Keasikan kita, keenakan kita, santainya kita. Pagi-pagi, habis sarapan, tidur, makan lagi, tidur lagi. Nah, dengan titik nyaman itu, kita sepertinya susah sekali untuk bergerak. Move on kemana? Kita itu masih berpikir, panjang lagi mikirnya. Sedangkan, kembali lagi bro, waktu terus berjalan. Kalau kita tetap dengan posisi ini, otomatis di masa yang sudah kembali normal ini, kita akan tertinggal jauh. Kita akan menjadi orang yang primitif, tak tahu apa-apa. Apa yang terjadi, itu hanya kita katanya. Wah, itu nggak baik, nggak benar sekali. Kita harus tahu apa yang real dan apa yang terjadi saat ini. Dan ini juga, kita saat ini pun sudah merasa bahwa kita merasa takut dan khawatir. Karena kita kembali dari titik nol kembali. Dari mana kita berangkat, itu kembali dari titik nol. Kekhawatiran kita untuk masa depan kita dan untuk kesuksesan kita, itu kita harus meraba-raba kembali. Dari mana kita harus berjalan. Apabila kita memiliki rasa produktif dan inovatif, otomatis hal itu tidak akan menyulitkan kita. Namun, apabila kita seperti halnya yang tadi di atas, susah move on, otomatis kita tidak akan tahu dan akan terus khawatir apa yang akan kita kerjakan. Takutnya dengan kesuksesan yang sudah sebelumnya, kita akan jatuh sekali. Bahkan mungkin kita akan mengalami drop down ya. Karena kekhawatiran dan ketakutan kita yang berlebihan membuat kita itu hidup apa adanya. Kata orang A seperti ini, kita ngikut. Kata orang B seperti ini, kita ngikut. Loh, sepertinya kita tidak punya pendirian ya. Kita harus di sisi mana? Sisi A atau sisi B? Nah, hal-hal seperti ini sangat riskan bagi kita ya. Karena kita nggak tahu mau kemana. Kan terlalu nyantai, akhirnya saat kita eksploitasi lifestyle, eksploitasi hal-hal terupdate saat ini, kaget kita, shock berat bahkan. Bingung mau kemana, akhirnya semua perkataan orang kita ambil. Tanpa harus memfilter, tanpa harus menyeleksi mana yang terbaik untuk kita. Kita ikuti kesemuanya, akhirnya kita kacau, chaos otomatis. Dalam pekerjaan, sifat kita seperti ini kadang-kadang membuat kita tidak fokus dalam bekerja. Bolehlah untuk yang masih belum bekerja mungkin ya, mereka tidak fokus karena mereka masih mencari kerja, masih mencari penghasilan seperti ini, gimana. Bolehlah, tapi untuk yang sudah bekerja, terkadang ini menjadi suatu ganjalan. Karena selalu ikut-ikutan, akhirnya tidak fokus dengan cara mereka bekerja. Entah itu pengusaha, entah itu karyawan. Kalau sudah namanya ikut-ikutan, dan rasa khawatir yang tinggi dan ketakutan yang sangat tinggi, otomatis mereka tidak akan konsentrasi dalam bekerja. Mereka akan selalu berpikir bagaimana pekerjaan itu menjadi ladang bagi mereka untuk sukses. Namun kembali lagi, ketakutannya itulah dan kekhawatiran itulah yang akan selalu merangkul orang tersebut untuk tidak bisa menjadi sukses. Karena kekacauan-kekacauan ini, akhirnya mereka percaya pada diri mereka sendiri. Semua dia lakukan sendiri. Semuanya. Jadi mereka sudah tidak percaya dengan orang yang di sekitarnya.
Karena apabila itu tidak dia kerjakan sendiri, tidak akan berhasil. Jadi bisa dibilang bos buat dia sendiri. Meskipun dia bukan bos atau karyawan, terkadang bosnya aja disalahkan. Karena menurut mereka, merekalah yang benar. Dan itu tidak bisa kita seperti itu, karena keputusan-keputusan orang lain belum tentu semuanya itu salah. Dan juga belum tentu apa yang kita benarkan dan kita salahkan, belum tentu itu menjadi suatu kesalahan atau kebenaran. Karena terlalu banyak orang-orang di samping mereka yang memberikan keputusan atau memberikan argumen-argumen yang berarti untuk mereka, untuk kesuksesan mereka. Dia selalu merasa pusing. Dan itu harus kita hindari. Kenapa? Karena semua omongan orang itu adalah, anggaplah itu sebagai hal yang baik. Karena semua perkataan-perkataan orang itu otomatis akan membuat kita menjadi lebih berkembang dan lebih baik lagi. Karena tidak update-nya kita, otomatis orang lain pun akan memberikan informasi yang terbaik untuk kita. Dan hindarilah Anda untuk tidak mendengarkan orang lain. Karena orang lain belum tentu akan menjatuhkan Anda. Justru akan mengangkat derajat Anda menjadi lebih baik. Perfeksionis tapi tidak realistis. Wah, ini sangat tidak benar ya. Itu harus kita hindari. Kita mau hal-hal yang semuanya menjadi perfect, sempurna. Namun, di dalam kehidupan kita tidak mungkin dan tidak ada hal-hal yang perfect. Manusia dimanapun ada kesalahan. Jadi jangan menilai kesemuanya itu dengan suatu yang sempurna. Tapi kenyataan yang ada, itulah yang kita harus hadapi. Entah itu baik, entah itu buruk, harus kita hadapi. Apapun itu, hindari Anda menjadi sok perfeksionis. Lagi, seperti ini, Anda tidak pernah bisa menolak. Mungkin itu terjadi sama Anda saat ini. Semua yang masuk, pendapat, entah itu argumen seperti apa, ide-ide, Anda nggak pernah bisa menolaknya. Padahal Anda memiliki ide yang sangat perfect. Apalagi untuk kesuksesan Anda. Jangan pernah menyerap ke semuanya. Tapi seraplah apa yang menurut Anda itu lebih baik. Dan buanglah apa yang itu tidak Anda anggap itu hal yang baik. Jangan ke semuanya sampai Anda terima. Jangan ke semuanya dijadikan pondasi. Itu tidak baik. Karena hidup Anda bukan di tangan mereka. Untuk melampiaskan ketakutan, kekhawatiran, kurang perfeksionis yang gini. Akhirnya Anda bersenang-senang tanpa batas. Tanpa batas seperti apa? Anda akan mencari kesenangan tanpa harus melihat risiko apa yang akan terjadi. Yang penting Anda senang, itu yang Anda kerjakan. Nah, itu bukan tipe orang-orang sukses. Karena di mana ada orang sukses, pasti mereka pernah tersandung dengan namanya kegagalan. Mereka pernah tertusuk duri dengan yang namanya sakit akan pengkhianatan. Yang terakhir, saya tekankan lagi untuk hal yang satu ini ya. Jangan pernah bandingkan diri Anda dengan orang lain. Jauh bro. Karena seperti ini, kita bicara tentang nasib. Setiap orang yang lahir di dunia ini itu bernasib beda. Sudah ditentukan jodoh, rezekinya, matinya sudah ditentukan oleh Tuhan. Otomatis jangan samakan keadaan diri Anda saat ini dengan orang lain. Apalagi dengan orang yang sudah sukses.
Anda sendiri jauh dari kata sukses. Jangan. Tapi jadikan mereka sebagai obat faktor untuk kelanjutan kehidupan Anda, untuk menjadi lebih baik, sebagai pedoman bahwa Anda bisa seperti mereka. Anda tidak perlu dengan omongan atau bimbingan seperti ini, tapi dengan prioritas mindset Anda untuk menjadi sukses. Insya Allah akan menjadi hal-hal yang lebih baik. Dari kesemuanya itu dapat saya simpulkan bahwasanya kehidupan kita adalah kehidupan sosial. Kita akan selalu dekat dengan orang-orang tercinta, dengan musuh kita, dengan kolega kita yang sembunyi untuk menikam kita kapanpun. Itu sudah menjadi dilema ya, atau fenomena kita dalam menjalankan kehidupan kita. Saran saya adalah dengan hal-hal yang tadi saya jelaskan, hindarilah dan coba untuk menerima apa yang diomongkan orang dan filter. Jangan langsung dikunyah mentah-mentah. Dan jadikan kesemuanya itu menjadi hal terbaik untuk segala macam kesuksesan-kesuksesan kita. Kesuksesan akhirat maupun kesuksesan dunia. Ingat, lihatlah diri Anda sendiri. Koreksi diri Anda sendiri atau introspeksi diri sendiri. Jangan melihat orang lain yang sudah lebih tinggi dari Anda. Tapi lihatlah bahwa masih ada yang di bawah Anda. Itulah yang harus Anda lihat. Jika ingin sukses, kurangi Anda melihat ke belakang. Ke belakang jadikanlah itu masa lalu. Dan jadikan itu sebagai bahan bakar untuk Anda melejit menuju ke atas. Tapi lihatlah ke atas bahwa Tuhan dan contoh-contoh terbaik akan ada di belakang kita dan akan membackup kita untuk menjadi sukses. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ya. Dan juga mungkin Anda memiliki ide-ide terbaik untuk kita bahas. Silakan isi di kotak komen di bawah ini. Dari saya, Ngasalomong, let's talk. More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett?